Nah, mereka yang terbiasa dengan cara berbisnis seperti itu merasa terganggu dengan Pak Jokowi. Ada yang tidak setuju dengan Jokowi, wacana Jokowi 3 periode kan. Nah, jadi ini ada beberapa variabel gitu. Bisa dari luar Indonesia, bisa juga dari dalam Indonesia. Kalau dari luar Indonesia, itu mereka itu melihat Indonesia ini kan negara seksi ya, negara besar. Sumber daya alamnya berlimpah Pak. Dan mereka Eropa gitu ya, nggak punya tambang juga ya. Kalaupun ada tambang minyak itu adanya di offshore ya, di lepas pantai gitu. Jadi terbatas sekali. Nah, mereka melihat Indonesia sebagai sumber daya alam yang berlimpah dan mereka butuh itu. Oleh karena itu mereka sebenarnya common sense aja gitu. Mereka berharap bahwa pemimpin Indonesia ini bukan seorang pemimpin yang punya keteguhan hati, yang punya keyakinan bahwa sesuai Undang-Undang Dasar 45 kita bahwa kekayaan alam itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat gitu ya. Nah, mereka tidak menghendaki Indonesia punya pemimpin seperti itu gitu. Nah, selama ini sejak 2014 ternyata Indonesia dipimpin oleh seorang pemimpin yang punya keteguhan hati untuk menomorsatukan kepentingan bangsanya sendiri gitu ya. Nah, sehingga mereka merasa terganggu lah. Seumpama misalnya kita ambil contoh Freeport. Selama sejak 67 kalau nggak salah itu sudah dikuasai oleh bangsa asing gitu ya. Kita hanya dapat 1 atau 2% saja gitu. Ternyata setelah Pak Jokowi menjabat sebagai presiden, kita bisa punya 51% saham Freeport gitu ya. Bahkan saya dengar mau ditambah lagi 20% gitu ya. Itu hanya terjadi di era Pak Jokowi. Apakah di era sebelumnya tidak bisa? Bisa, apabila sang presiden punya keinginan dan punya keberanian Pak gitu. Wong dulu yang saya dengar itu ketika Pak Jokowi punya ide untuk mengambil saham Freeport 51%, itu bahkan kalangan terdekatnya sendiri banyak yang bilang jangan Pak nanti dimusuhin, jangan Pak nanti banyak penentangan dan lain-lain. Bapak tetap jalan gitu, Pak Jokowi tetap jalan dengan keputusannya, dan ternyata juga semua baik-baik saja gitu ya. Nah, jadi tantangan kita itu sebenarnya bukan hanya dari dalam negeri tapi juga dari luar negeri gitu, dan ini yang lebih bahaya sebenarnya dalam negeri, tapi mereka itu pakai tangan-tangan bangsa Indonesia sendiri gitu tanpa kita sadari gitu ya. Nah, jadi kalau dari dalam negeri misalnya di antaranya tuh dihembuskan bahwa Pak Jokowi itu didukung oleh oligarki. Nah, yang namanya oligarki itu siapapun presidennya selalu akan ada oligarki itu gitu. Apakah 3 periode itu didukung oleh oligarki? Bisa iya, bisa juga tidak gitu. Kalau oligarkinya oligarki yang mempunyai wawasan kebangsaan, yang tidak selalu hanya melulu memikirkan dirinya gitu ya, kelompoknya, ya tentunya ada take and give gitu ya. Mereka ngambil sesuatu dari negeri ini, tapi mereka juga harus memberikan sesuatu kembali kepada negeri ini gitu. Yang mereka butuhkan sebenarnya hanya satu, ketenangan, iklim ekonomi yang tenang supaya mereka bisa terus bekerja gitu ya. Nah, tapi ada juga kalangan oligarki yang tidak menghendaki 3 periode itu. Kenapa? Karena mereka merasa terganggu Pak. Sebelum era Pak Jokowi mungkin kita tahulah istilahnya hanky-panky ya, monkey business ya, semua bisa diatur gitu ya. Nah, pejabat-pejabat gitu ya, kita harus ini aja lah, jujur aja gitu. Nah, mereka yang terbiasa dengan cara berbisnis seperti itu merasa terganggu dengan Pak Jokowi yang mulai melakukan peraturan-peraturan tadi ya, sebenarnya niatnya hanya untuk melindungi sebanyak-banyaknya bangsa Indonesia gitu ya, seperti hilirisasi gitu ya. Itu kan ditentang oleh Eropa mengenai smelter dan lain-lain. Padahal nilai tambahnya untuk Indonesia itu kan, untuk bangsa Indonesia itu luar biasa, baik dari sisi rupiahnya ya, uangnya, maupun sisi penyediaan lapangan pekerjaan gitu. Jadi kebayang sebenarnya hal yang dilakukan Pak Jokowi hari ini sebenarnya bisa dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya gitu. Tapi mungkin karena ya ada deal-deal yang kita nggak tahu ya zaman dulu gitu ya, akhirnya kita selalu terpuruk gitu. Padahal kita ini bangsa besar dan kaya raya sebenarnya gitu, cuma tidak dikelola dengan baik dan benar gitu. Nah, sekarang nih kita sudah punya nih pemimpin yang sayang pada rakyatnya gitu ya, dan berani gitu. Jadi kalau saya pribadi, kenapa kita tidak mempertahankan orang baik itu untuk niat yang baik gitu, dengan cara yang baik? Caranya gimana? Ya kita ajukan aspirasi tersebut, perubahan amandemen pasal 7 Undang-Undang Dasar 45 mengenai
keterpilihan capres-cawapres dari 2 periode menjadi 3 periode. Itu kan caranya konstitusional, dengan cara yang baik.